Bab 56, Nekat Bunuh Diri. Ayo kita berangkat, ajak Haris pada istrinya. Sesekali pria parubaya itu melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Apa sebaiknya kita tidak pergi, Pak? Kasihan Dirga kalau juga ikut ke sana. Usul Mira membuat Haris mengerutkan keningnya. Jika kalian berdua tidak ingin pergi terserah saja, aku saja sendiri. Haris segera beranjak dari sana meninggalkan Mira yang masih tercengang. Suaminya begitu berbeda sekarang, sangat dingin terhadapnya setelah kejadian di mana dia membela sang anak. Padahal menurutnya tidak masalah karena Dirga juga adalah anak mereka sendiri. Tunggu, Pak, aku panggil Dirga dulu. Mira segera berlari menuju kamar Dirga memanggil sang anak. Dirga, ayo papa kamu sudah menunggu di luar, panggil Mira mengetuk pintu kamar sang anak tapi sama sekali tidak ada jawaban dari dalam. Dirga, panggilnya lagi. Wanita parubaya itu terdiam beberapa saat, setelahnya mencoba membuka kamar Dirga yang ternyata tidak terkunci. Keadaan di dalam sana begitu gelap, Mira tidak dapat melihat apa-apa. Mira mencoba meraba saklar lampu untuk dinyalakan. Cetak. Mira membeku di tempat melihat sang anak yang sudah tergeletak dengan darah yang mengalir di tangannya. Dirga, pekik Mira keras langsung menutup mulutnya dan langsung memangku kepala Dirga menangisi anaknya. Haris yang mendengar teriakan sang istri langsung berlari ke sumber suara, begitupun juga pembantu mereka. Haris berdecak kesal melihat hal itu. Sungguh sang anak sangat doh melakukan cara nuh diri terhadap dirinya sendiri. Cepat Pak bawa Dirga ke rumah sakit, perintah Mira langsung dituruti oleh sang suami. Sepanjang perjalanan Mira tak henti-hentinya menangis, wanita parubaya itu sangat takut kehilangan anaknya, apalagi saat melahirkan begitu sangat susah dan juga dia termasuk susah hamil. Cepat Pak. Mama tidak mau terjadi apa-apa dengan anak kita. Haris terus saja mengemudi, bahkan pria parubaya itu beberapa kali membunyikan klakson sebab banyak kendaraan yang lalu lalang. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit, dengan sigap perawat langsung mengambil berangkar ketika melihat pasien yang gawat darurat. Pak, Hiks Mama sangat takut. Tangis Mira pecah ketika Dirga telah masuk ke ruangan darurat. Haris menghela nafas panjang menuntun sang istri untuk duduk pada kursi di depan ruangan itu dan membawa sang istri masuk dalam pelukannya. Walaupun Mira sering membuatnya kesal akhir-akhir ini dan tidak mau lagi mendengar ucapannya, tapi Haris masih sangat mencintai istrinya itu. Aku tidak akan memaafkan Ayumi jika anak kita sampai kenapa-napa, Pak. Seketika pelukan Haris terlepas. Istrinya selalu menyalahkan Ayumi yang tidak bersalah sama sekali. Nyatanya anaknya lah yang bersalah. Apa maksudmu Mira? Kenapa kamu terus membawa nama Ayumi? Dirga saja yang doh karena pikirannya sangat dangkal. Balas Haris menggelengkan pelan kepalanya. Memang semua gara-gara wanita itu Pak. Seandainya dia tidak egois dan memilih kembali rujuk dengan anak kita mungkin saja kejadiannya tidak begini. Lihatlah Dirga sampai stres karena hari ini Ayumi menikah dengan pria lain. Egois. Ayumi egois. Apa selama 5 tahun menjalani pernikahan dengan Dirga Ayumi tidak memberi kesempatan padanya? Pernah Mira? Hanya saja Dirga saja yang tidak pernah bersyukur memiliki istri sebaik Ayumi dan lebih memilih kekasihnya dan sekarang kamu menyalahkan Ayumi atas semua yang terjadi. Cih, apa kamu tidak pernah berpikir jika semua kesalahan bermula dari Dirga? Setelah dikhianati oleh Aruna barulah dia menyesal dan ingin kembali pada Ayumi yang jelas-jelas sudah pernah disakitinya. Panjang lebar Haris menjelaskan tapi sepertinya Mira belum juga tidak terima semua itu. Tapi Pak memang Ayumi yang harus disalahkan. Anak kita sudah menyesali semua perbuatannya dan ingin memperbaiki kembali tapi Ayumi tidak pernah memberikan kesempatan lagi. Balas Mira dengan mata memerah.
Haris tersenyum miring mendengar kalimat sang istri. Pria parubaya itu baru tahu jika istrinya selama ini begitu keras kepala dan juga egois. Kamu tidak pernah merasakan menjadi Ayumi. Apa jika aku menikah lagi dengan wanita lain yang lebih muda dan menceriakanmu terus ingin kembali lagi padamu? Apa kamu mau? Tanya Haris melihat ekspresi sang istri yang tampak terkejut. Emosi tampak terlihat di matanya ketika mendengar sang suami ingin menikah lagi. Apa maksud papa? Papa ingin meninggalkan mama hanya karena wanita muda. Jika sampai itu terjadi maka mama akan labrak wanita pelakor itu. Balas Mira dengan nafas memburu. Lagi-lagi Haris tersenyum miring, lihatlah aku baru mengatakannya tapi kamu langsung emosi, bagaimana dengan Ayumi yang mengalaminya? Aku rasa kamu tidak akan sekuat Ayumi yang mampu sabar menghadapi Dirga selama 5 tahun ini. Mira langsung terdiam mencoba mencerna ucapan sang suami, setelahnya wanita itu tertunduk menangis tapi Haris sama sekali tidak menghiraukannya karena ingin sang istri sadar tapi entahlah wanita parubaya itu akan sadar atau tidak. Asteris, kenapa mama membawaku ke rumah sakit? Lebih baik aku mati saja daripada melihat Ayumi bahagia dengan pria lain. Ujar Dirga pelan dengan wajah yang pucat. Sebenarnya sudah beberapa kali pria itu menelpon Ayumi ketika menjelang hari hanya tapi mantan istrinya tidak pernah lagi mengangkat teleponnya. Dirga ingin Ayumi menyaksikan percobaan Nuh dirinya agar wanita itu bisa merasa iba kepadanya dan membatalkan pernikahannya dengan Andre tapi apa daya sepertinya memang Ayumi tidak ingin diganggu. Dasar Doh, kenapa kamu kekanak-kanakan sekali? Seharusnya kamu memperbaiki diri bukan malah tambah Doh seperti ini. Ujar Haris yang ingin sekali menghajar sang anak. Papa tidak tahu apa yang aku rasakan. Memang aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, karena aku bukan kamu yang menyakiti wanita hanya karena wanita lain tapi ujung-ujungnya menyesal dengan perbuatan sendiri. Kenapa kamu menyesal? Kemana jiwa pogahmu membanggakan wanitamu dulu bahkan tanpa memikirkan perasaan Ayumi dan Daniachi? Desis Haris. Itu hanya masa lalu pa. Sekarang aku ingin memperbaiki semuanya dengan Ayumi makanya aku mencoba melakukan Nuh diri agar Ayumi mau membatalkan pernikahannya dengan Andre. Sungguh Haris sudah capek menasehati sang anak yang begitu bebal dan tidak mau mendengar nasihatnya. Kamu sudah sangat terlambat untuk memperbaiki semuanya dan lakukan saja jika Nuh diri menurutmu adalah jalan terbaik. Kamu pikir setelah kamu meninggal nantinya semuanya akan selesai? Jangan harap. Haris tersenyum miring melihat sang anak, ketika kamu meninggal akan membuka gerbang baru untukmu dan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kamu perbuat di dunia ini. Mempertanggungjawabkan mengenai apa yang sudah kamu lakukan terhadap Ayumi dan Dania. Kamu juga akan bertemu dengan malaikat yang hanya satu pukulan membuat badanmu hancur. Ucap Haris dengan dada bergemuruh. Dirga terdiam, sesaat wajahnya pucat pasih karena rasa takut yang mendera. Bahkan hanya ujian cinta dengan Ayumi dia tidak sanggup untuk melawannya, bagaimana jika dia harus menghadap pada Sang Pencipta? Bersambung.